Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranggon, selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Rumah nomor 17 di kompleks perumahan Pak Dani sudah lama kosong. Setiap warga tahu rumah itu seperti ditinggalkan waktu. Catnya mengelupas, kaca jendelanya buram, dan pekarangannya penuh ilalang. Bagi anak-anak, rumah itu adalah tempat uji nyali. Mereka sering bertaruh siapa yang berani menyentuh pintunya di malam hari. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sebuah truk pindahan berhenti di depan rumah nomor 17. Dua orang pekerja mulai mengangkat barang-barang, kursi tua, lemari kayu, dan kotak-kotak besar. Pak Dani yang sedang menyiram tanaman di halaman depannya tersenyum. Akhirnya rumah itu punya penghuni lagi. Bu Maya, lihat deh, rumah sebelah akhirnya ada yang pindah, serunya pada istrinya yang sedang memotong sayur di dapur. Bu Maya muncul di ambang pintu dengan celemek masih terikat. Oh ya, syukurlah, biar nggak kelihatan seram lagi. Kamu coba kenalan dong sama tetangganya. Pak Dani mengangguk. Sebagai ketua RT sudah tugasnya menyambut pendatang baru. Dia menyeka tangannya dengan handuk kecil dan berjalan menuju rumah nomor 17. Di teras rumah itu, seorang pria berusia sekitar 40-an sedang mengawasi para pekerja pindahan. Wajahnya datar, hampir tanpa ekspresi, tetapi ia langsung menoleh ketika mendengar langkah Pak Dani. "Selamat siang," sapa Pak Dani dengan ramah. "Saya Dani, tinggal di sebelah, ketua RT di sini." Pria itu mengangguk perlahan lalu mengulurkan tangan. "Bimo," jawabnya singkat. Pak Dani menunggu pria itu melanjutkan percakapan, tetapi tak ada kata-kata lain yang keluar. Dia tersenyum canggung. "Oh, senang bertemu Anda Pak Bimo. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan ragu ya. Keluarga di sebelah siap membantu." Pak Bimo hanya mengangguk lagi, kemudian memanggil seorang wanita dari dalam rumah. Wanita itu muncul, tinggi kurus dengan rambut panjang yang tergerai. Wajahnya pucat, tetapi tersenyum kecil pada Pak Dani. "Ini istri saya, Sari," kata Pak Bimo singkat. "Senang bertemu dengan Anda, Bu Sari. Kalau begitu, saya pamit dulu. Selamat beres-beres ya." Pak Dani kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, tetapi sedikit heran. Tetangga baru itu tampak aneh. Malam harinya, suara langkah kaki berat terdengar dari rumah sebelah. Seperti seseorang yang mondar-mandir dengan sepatu keras. Pak Dani yang sedang menonton televisi mengerutkan kening. Dia melirik jam dinding, pukul 11 malam. Mungkin mereka sedang membereskan barang-barang, gumamnya, mencoba berpikir positif. Namun suara itu terus berlanjut hingga lewat tengah malam. Pak Dani mengintip dari jendela, tetapi rumah sebelah gelap gulita. Tidak ada satupun lampu menyala. "Dani, kamu dengar suara itu juga kan?" tanya Bu Maya, yang kini berdiri di belakangnya dengan wajah cemas. Pak Dani mengangguk perlahan. "Iya, besok pagi aku coba tanya ke mereka." Tetapi keesokan harinya, saat Pak Dani mencoba menyapa Bimo, pria itu hanya mengangguk singkat dan masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Hari-hari berlalu, tapi keluarga baru di rumah nomor 11 tetap menjadi misteri. Mereka jarang terlihat keluar rumah, kecuali sesekali Pak Bimo yang berdiri di teras dengan tatapan kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Namun yang paling aneh adalah suara langkah kaki di malam hari. Hampir setiap malam, Pak Dani dan keluarganya mendengar suara berat seperti sepatu bot yang mondar-mandir di rumah itu. Kadang, suara itu berhenti tiba-tiba, hanya untuk muncul lagi beberapa menit kemudian. "Mas, mereka itu sebenarnya ngapain sih malam-malam kayak gitu?" tanya Bu Maya suatu malam sambil memandangi rumah sebelah dari jendela dapur. "Nggak tahu, mungkin mereka sedang beres-beres. Tapi aneh juga kalau tiap malam begini terus," jawab Pak Dani sambil mengaduk kopinya. Di sisi lain, Reza, anak mereka, punya cerita yang lebih menyeramkan. Suatu sore, Reza sedang bermain bola di halaman depan. Tendangannya terlalu keras dan bola itu melayang ke pekarangan rumah nomor 11. Dengan ragu, dia melangkah masuk untuk mengambilnya. Pekarangan itu terasa dingin meskipun matahari masih bersinar terang. Rumput liar yang tumbuh tinggi menambah kesan seram. Saat Reza memungut bolanya, matanya tak sengaja tertuju ke jendela depan rumah itu. Di balik kaca yang buram, dia melihat Rara, anak kecil dari keluarga Papa Bimo. Rara berdiri di sana menatapnya tanpa bergerak. Dia tersenyum, senyuman lebar yang terasa. "Hai!" Reza mencoba menyapa, tetapi Rara hanya terus menatap, senyumnya tidak berubah.
Reza merinding dan buru-buru berlari kembali ke rumahnya. Bu, aku tadi lihat anak tetangga baru itu, katanya dengan napas terengah-engah. Anaknya, yang kecil itu ya? Tanya Bu Maya. Iya Bu, tapi dia aneh banget. Dia cuma senyum-senyum di jendela. Bu Maya menggeleng menganggap itu hanya khayalan anak kecil. Mungkin dia malu, Nak. Nak, jangan ganggu dia ya. Namun malam itu, Reza bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Rara berdiri di depan tempat tidurnya, masih dengan senyuman yang sama. Tapi kali ini matanya terlihat hitam seluruhnya. Reza terbangun dengan keringat dingin. Dia mendengar suara langkah kaki berat lagi dari rumah sebelah. Kali ini suara itu terdengar lebih keras seperti ada seseorang yang sengaja mengetuk-ngetukkan sesuatu ke lantai. Keesokan harinya, Pak Dani memutuskan untuk berbicara dengan tetangga lain. Ia bertemu dengan Pak Herman yang tinggal di ujung kompleks. Pak Herman, pernah lihat keluarga baru di rumah nomor 17 itu? Aneh ya mereka? Tanya Pak Dani sambil menyeruput kopi di warung kecil dekat perumahan. Pak Herman mengangguk pelan. Iya Pak Dani, jujur aja saya juga merasa ada yang gak beres. Malam-malam sering ada suara aneh, tapi rumahnya gelap terus. Persis, saya juga dengar suara itu. Mereka seperti gak pernah tidur. Pak Herman menatap Pak Dani dengan raut serius. Tapi Pak Dani tahu nggak, rumah itu sebenarnya punya sejarah buruk. Pak Dani terdiam. Sejarah apa maksudnya? Pak Herman menarik napas panjang. Dulu keluarga yang tinggal di sana meninggal dalam kecelakaan mobil. Mereka bilang arwahnya masih gentayangan. Pak Dani merasa tengkuknya meremang. Cerita itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah di rumah nomor 17. Malam-malam di rumah Pak Dani semakin terasa berat. Suara langkah kaki, tawa anak kecil, dan desas-desus dari tetangga lain mulai membebani pikiran keluarga itu. Pak Dani berusaha bersikap tenang, tetapi Bu Maya semakin khawatir. Reza, di sisi lain, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Mas, Reza kenapa ya? Dia jadi sering melamun, tanya Bu Maya suatu malam sambil membereskan piring makan malam. Namanya juga anak-anak, mungkin dia capek main, jawab Pak Dani, meskipun dalam hati ia sendiri merasa ada yang tidak beres. Namun Bu Maya tidak menyerah. Tadi siang, dia bilang Rara datang ke halaman kita dan berdiri di sana cukup lama. Cuma diam aja. Pak Dani berhenti membaca koran dan menatap istrinya. Rara? Tapi aku nggak pernah lihat dia keluar rumah. Kamu yakin? Bu Maya mengangguk. Reza yang bilang, dia nggak mungkin bohong. Pak Dani menghela napas. Aku harus bicara lagi dengan keluarga itu. Besok pagi aku coba temui Pak Bimo. Keesokan harinya Pak Dani mengetuk pintu rumah nomor 17. Matahari sudah cukup tinggi, tetapi rumah itu tetap sepi. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka sedikit. Pak Bimo muncul, tapi hanya menampilkan setengah tubuhnya. Ada apa Pak Dani? Tanyanya dengan nada datar. Pak Dani mencoba bersikap sopan. Oh, nggak ada apa-apa Pak. Cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Soalnya beberapa tetangga bilang sering dengar suara-suara dari rumah ini. Pak Bimo menatap Pak Dani tanpa berkedip selama beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Kami baik-baik saja. Mungkin mereka salah dengar. Pak Dani merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak ingin memaksa. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Pak Bimo sudah menutup pintu perlahan. Malam yang menegangkan. Malam itu keanehan semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki kini berpindah ke depan rumah Pak Dani. Ketukan di pintu terdengar, tapi saat Pak Dani membuka pintu tidak ada siapapun di sana. Reza yang seharusnya sudah tidur tiba-tiba muncul di ruang tamu. Ayah, Rara ada di kamar saya. Pak Dani terkejut. Apa? Mana dia? Reza menunjuk ke arah kamarnya. Pak Dani segera berlari ke sana, diikuti Bu Maya. Namun kamar itu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Tadi dia di sana, Ayah. Dia bilang dia mau main sama saya, kata Reza dengan nada ketakutan. Bu Maya memeluk Reza erat-erat. Mas, kita nggak bisa diam aja. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Esok paginya, Pak Dani bertemu dengan Pak Herman lagi untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah nomor 17. Pak Herman, tolong cerita lebih jelas soal keluarga yang dulu tinggal di sana, pinta Pak Dani. Pak Herman menghela napas panjang. Dulu, pemilik rumah itu adalah keluarga kecil seperti Pak Dani. Mereka meninggal dalam kecelakaan saat perjalanan pulang kampung. Orang bilang arwah mereka kembali ke rumah karena merasa belum tenang. Pak Dani terdiam, pikirannya berputar-putar. Ia mulai merasa apa yang ia hadapi bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika. Pertanda mengerikan. Malam itu, Reza kembali bermimpi buruk. Ia melihat Rara, tetapi kali ini Rara tidak tersenyum.
Wajahnya terlihat sedih dan meneteskan air mata darah. "Reza, bantu aku," bisik Rara dalam mimpinya. Ketika Reza terbangun, ia mendapati sesuatu di kamarnya. Boneka kecil dengan rambut kusut tergeletak di lantai, padahal ia tidak pernah memilikinya. Pak Dhani dan Bu Maya kini merasa cukup. Mereka sepakat untuk memanggil seseorang yang lebih paham soal hal-hal gaib untuk membantu menghadapi masalah ini. Cliffhanger kebab 4. Saat Ustadz yang mereka panggil tiba, ia langsung berkata, "Rumah sebelah ini bukan dihuni manusia, Pak." Malam itu, Pak Dhani dan Bu Maya menyambut kedatangan Ustadz Rahman, seorang pria berusia 50-an yang dikenal bijak dan memiliki kemampuan spiritual. Ia datang dengan membawa tas kecil berisi kitab suci, air doa, dan dupa. "Pak Dhani, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ustadz Rahman setelah mereka duduk di ruang tamu. Pak Dhani menjelaskan semua yang telah terjadi, suara langkah kaki, kehadiran Rara yang aneh, hingga boneka misterius di kamar Reza. Ustadz Rahman mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. "Dari apa yang Bapak ceritakan, ini bukan perkara biasa. Saya khawatir rumah itu dihuni oleh makhluk yang tak kasat mata. Mungkin yang dulunya terkait dengan penghuni lama," kata Ustadz Rahman. Pak Dhani menelan ludah. "Jadi apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kita perlu memastikan saya akan memulai ritual di rumah itu. Tapi saya butuh Pak Dhani dan keluarga tetap di sini. Jangan mendekat apapun yang terjadi. Mengerti?" Pak Dhani mengangguk meski dadanya berdebar kencang. Tepat pukul 9 malam, Ustadz Rahman berjalan menuju rumah nomor 11. Pak Dhani dan keluarganya hanya bisa mengintip dari jendela. Rumah itu gelap gulita, tetapi suasananya terasa menekan. Ustadz Rahman berdiri di depan pintu, melafalkan doa pelindung sebelum melangkah masuk. Sesaat kemudian, suara pintu berderit terdengar. Pak Dhani merasakan tengkuknya meremang. Di dalam rumah, udara terasa berat. Bau anyir menyengat hidung Ustadz Rahman. Ia menyalakan dupa dan mulai melantunkan doa-doa. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar di lantai atas. "Siapapun kau, keluarlah!" seru Ustadz Rahman dengan lantang. Langkah itu berhenti, tetapi bayangan samar muncul di ujung tangga. Itu adalah sosok pria tinggi dengan mata merah menyala, menatap Ustadz Rahman tanpa berkedip. "Ini rumah kami," kata suara serak tetapi tidak berasal dari mulut sosok itu. Ustadz Rahman melanjutkan doanya. Bayangan itu perlahan memudar, tetapi tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa di belakangnya. Ustadz Rahman berbalik dan melihat sosok Rara berdiri dengan senyuman lebar. "Bantu aku, Pak," kata Rara, tetapi suaranya terdengar seperti bergema, tidak manusiawi. Keluarga Pak Dhani mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Bu Maya mulai cemas. "Mas, gimana kalau terjadi sesuatu sama Ustadz?" Pak Dhani mencoba menenangkan istrinya, tetapi hatinya sendiri penuh kekhawatiran. Akhirnya ia mengambil senter dan berlari menuju rumah nomor 11, meski Bu Maya berteriak melarangnya. Saat Pak Dhani membuka pintu, ia melihat Ustadz Rahman berdiri di ruang tengah, menghadap ke tangga. Sosok Rara berdiri di depannya, tetapi wajahnya kini berubah menyeramkan. Matanya hitam legam, mulutnya menyeringai hingga pipi. "Pak Dhani, keluar sekarang!" perintah Ustadz Rahman. Namun Pak Dhani terpaku tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sosok Rara menoleh ke arahnya dan melangkah mendekat. "Ayah!" Suara itu lembut tetapi dingin. Ustadz Rahman segera mengangkat kitab sucinya dan membaca doa lebih keras. Rara mengeluarkan jeritan melengking dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Setelah beberapa saat yang mencekam, suasana rumah kembali hening. Ustadz Rahman menyeka keringat di dahinya. "Mereka tidak pergi begitu saja, Pak. Mereka hanya mundur, tapi rumah ini kini kosong." Pak Dhani mengangguk dengan tubuh lemas. "Apa mereka akan kembali? Itu tergantung bagaimana kita menjaga iman dan energi di sekitar kita. Sebaiknya rumah ini tetap dibiarkan kosong, Pak. Jangan dihuni lagi," kata Ustadz Rahman. Pak Dhani menyampaikan rasa terima kasihnya. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan perasaan lega, tetapi juga waspada. Pak Dhani merasa ada yang tidak beres. Meski Ustadz Rahman sudah mengusir makhluk-makhluk di rumah nomor 17, senyuman Rara di jendela malam itu seperti sebuah peringatan. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu Bu Maya atau Reza, tak ingin membuat mereka cemas. Namun malam-malam berikutnya, ketenangan itu perlahan kembali terusik. Reza mulai sering terbangun di malam hari, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena suara seseorang memanggil namanya dengan lembut. "Reza!" Suara itu terdengar seperti berasal dari luar jendela. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk membuka tirai.
Di sana, ia melihat Rara berdiri di bawah pohon mangga, melambai padanya dengan gerakan pelan. "Aku ingin main," bisiknya. Reza langsung menutup tirai dengan napas memburu. Ia tidak berani bercerita kepada orang tuanya, tetapi keesokan paginya, ia menemukan sesuatu yang aneh di mejanya. Sebuah bola kecil yang ia kenal sebagai miliknya, bola yang dulu jatuh di pekarangan room nomor 17. Pak Dhani tahu bahwa masalah ini belum selesai. Ia memutuskan untuk menemui seorang teman lamanya, Pak Rudi, yang dikenal sebagai seorang ahli sejarah lokal. Pak Rudi sering mengumpulkan cerita-cerita lama tentang perumahan itu. "Pak Dhani, Anda tahu bahwa perumahan ini dulu dibangun di atas lahan bekas desa tua, kan?" kata Pak Rudi sambil mengeluarkan peta tua dari laci mejanya. "Lahan bekas desa?" Pak Dhani mengernyitkan dahi. Pak Rudi mengangguk. "Ya, sebagian besar warga desa dulu pindah, tetapi ada insiden tragis. Ada sebuah keluarga yang menolak pergi dan rumah mereka akhirnya terbakar habis. Banyak orang percaya bahwa mereka meninggal dengan dendam yang belum selesai." Pak Dhani merasa tengkuknya meremang. "Jadi, Anda pikir ini ada hubungannya dengan keluarga yang dulu tinggal di rumah nomor 17? Mungkin saja. Rumah itu bisa saja menjadi tempat persinggahan energi yang terperangkap. Makhluk seperti itu kadang mengambil bentuk manusia untuk menarik perhatian." Malam itu, keluarga Pak Dhani kembali mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Tapi kali ini berbeda. Suara itu terdengar di dalam rumah mereka sendiri. Reza berteriak dari kamarnya. Pak Dhani dan Bu Maya bergegas menghampirinya. Mereka menemukan Reza berdiri di pojok kamar, gemetar sambil menunjuk ke arah jendela. "Dia di sana! Dia masuk, Ayah!" teriak Reza. Pak Dhani melihat ke jendela tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun udara di kamar terasa dingin seperti es. Bu Maya mulai membaca doa-doa kecil sambil memeluk Reza erat-erat. Pak Dhani memutuskan untuk mengambil langkah terakhir. Ia menghubungi Ustadz Rahman lagi, tetapi kali ini dengan permintaan yang berbeda. Membersihkan seluruh kompleks. Ustadz Rahman kembali kali ini dengan beberapa orang muridnya. Ia menjelaskan bahwa mereka harus melakukan pembersihan energi bukan hanya di rumah nomor 17, tetapi di seluruh perumahan. Kejadian seperti ini biasanya adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Jika kita tidak mengambil langkah serius, hal ini bisa menyebar, kata Ustadz Rahman. Ritual dimulai dengan membaca doa di titik-titik tertentu di kompleks, termasuk rumah nomor 17. Di tengah-tengah ritual, suara tawa anak kecil terdengar, menggema di sekitar mereka. Beberapa murid Ustadz Rahman bahkan mengaku melihat bayangan melintas cep di antara rumah-rumah. Ketika mereka mencapai rumah nomor 11, suasana semakin berat. Ustadz Rahman melafalkan doa dengan suara lantang, tetapi tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat pintu dan jendela rumah itu berderak. Salah satu murid Ustadz Rahman berteriak, "Ada sosok di atas sana." Mereka melihat bayangan besar dengan mata merah menyala, menatap mereka dari jendela lantai atas. Sosok itu perlahan memudar, tetapi meninggalkan suara tawa kecil yang menakutkan. Setelah ritual selesai, Ustadz Rahman menemukan sesuatu yang mengganjal. Sebuah foto tua yang terselip di salah satu sudut rumah. Foto itu menunjukkan keluarga kecil. "Kami hanya ingin pulang." Pak Dhani mandangi foto tua itu dengan raut wajah tegang. Foto yang ditemukan Ustadz Rahman semakin memperkuat rasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai di rumah nomor 17. "Ustadz, apa maksud tulisan ini? Kami hanya ingin pulang? Pulang kemana?" tanya Pak Dhani sambil menunjukkan bagian belakang foto. Ustadz Rahman menghela napas panjang. "Tulisan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengikat mereka di sini, Pak. Mungkin ada perasaan kehilangan, dendam, atau sesuatu yang membuat mereka belum bisa pergi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Bu Maya. Suaranya bergetar. "Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang keluarga di foto ini. Siapa mereka dan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Dhani, apakah Anda ingat siapa yang menjual rumah ini atau tahu riwayatnya?" Pak Dhani menggeleng. "Rumah itu sudah kosong sejak saya pindah sini. Tidak ada yang pernah cerita soal penghuni sebelumnya." Ustadz Rahman mengangguk. "Begitu, kita harus menggali informasi dari sumber lain." Sejak lama, Pak Dhani memutuskan untuk mengunjungi kantor kelurahan keesokan harinya, berharap mendapatkan catatan tentang rumah nomor 12. Setelah beberapa jam menunggu dan mencari, petugas akhirnya menemukan dokumen lama. "Rumah itu dulunya milik keluarga Wiratma," kata petugas itu. Pak Dhani mengernyit. "Keluarga Wiratma? Apa yang terjadi dengan mereka?" Petugas itu menggeleng.
Yang saya tahu, mereka pindah mendadak sekitar 15 tahun lalu. Tapi tidak ada kabar setelah itu. Beberapa orang bilang mereka mengalami musibah besar, tapi saya tidak tahu pasti. Pak Dhani meminta izin untuk membawa salinan dokumen itu, termasuk nama dan alamat lama keluarga Wiratma. Ia merasa ini adalah petunjuk penting. Misteri terungkap. Berdasarkan dokumen tersebut, Pak Dhani menemukan nama lengkap kepala keluarga, Pak Gunawan Wiratma. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut, bertanya ke beberapa tetangga lama di kompleks. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua bernama Bu Asih, akhirnya memberikan cerita yang membuat bulu kuduknya merinding. Keluarga Wiratma memang pernah tinggal di situ. Mereka dulu baik sekali, terutama anak perempuan mereka Sari. Tapi suatu hari ada kecelakaan besar, kata Bu Asih dengan nada berbisik. Kecelakaan? Tanya Pak Dhani. Bu Asih mengangguk. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Mobil mereka jatuh ke jurang. Semua orang di mobil itu meninggal, termasuk Sari. Setelah itu, rumah mereka dibiarkan kosong sampai akhirnya dijual. Pak Dhani merasakan sesuatu yang dingin di tengkuknya. Tapi kenapa arwah mereka masih di sana? Bu Asih terdiam sejenak. Mungkin karena mereka akan merasa rumah itu adalah satu-satunya tempat mereka bisa kembali. Mungkin ada kenangan yang terlalu kuat untuk dilepaskan. Malam itu, Pak Dhani kembali membawa informasi tersebut ke Ustaz Rahman. Bersama-sama, mereka mencoba mencari cara untuk memberikan kedamaian kepada keluarga Wiratma. Kita perlu menyampaikan pesan kepada mereka bahwa mereka sudah tidak perlu kembali ke rumah ini, kata Ustaz Rahman. Namun saat mereka sedang berdiskusi, Reza tiba-tiba berlari ke ruang tamu. "Ayah, boneka itu bergerak sendiri!" teriaknya. Pak Dhani dan Ustaz Rahman segera menuju kamar Reza. Boneka yang ditemukan sebelumnya kini berada di atas meja, posisinya berbeda dari sebelumnya. Di dekat boneka itu ada selembar kertas kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Kertas itu bertuliskan dengan tinta merah, "Kami tidak bisa pergi tanpa Sari." Pesan di kertas itu menghantui Pak Dhani sepanjang malam. Kami tidak bisa pergi tanpa Sari. Siapa sebenarnya Sari? Dan apa yang mengikatnya di rumah nomor 17? Ustadz Rahman memutuskan untuk melakukan meditasi spiritual di rumah Pak Dhani untuk mencoba berkomunikasi dengan energi yang masih tersisa. Ia meyakinkan keluarga Pak Dhani untuk tetap di ruang tamu, sementara ia melaksanakan ritualnya di kamar Reza, tempat boneka misterius ditemukan. "Pak Dhani, jangan ganggu saya, apapun yang Anda dengar," pesan Ustadz Rahman sebelum memulai. Dengan dupa menyala dan lantunan doa, Ustadz Rahman memejamkan mata. Ruangan menjadi semakin dingin dan suara angin lembut mulai terdengar meski semua jendela tertutup. Tiba-tiba suara seorang anak terdengar samar-samar di telinga Ustadz Rahman. "Bapak, tolong bantu aku." "Siapa kau? Sari?" tanya Ustadz Rahman dengan suara tenang. "Ya, aku Sari. Aku di sini, tapi aku tidak bisa pergi," jawab suara itu. "Kenapa? Apa yang mengikatmu di sini?" "Aku harus menemukan keluargaku. Mereka mencari aku, tapi aku tidak tahu di mana mereka." Suara itu mulai terisak-isak. "Tenang, Sari. Aku akan membantu. Apa ada yang kau tinggalkan?" "Sesuatu yang penting." Sari tidak menjawab, tetapi sebuah bayangan muncul di pikiran Ustaz Rahman. Sebuah kamar kecil dengan dinding putih, sebuah tempat tidur kayu, dan sebuah kotak tua di bawahnya. Setelah ritual selesai, Ustaz Rahman menceritakan visinya kepada Pak Dhani. Ada sesuatu yang di rumah itu, sesuatu yang sangat penting bagi Sari. Mungkin itu yang mengikatnya di sini. Pak Dhani menghela napas. "Kalau begitu, kita harus masuk ke rumah nomor 17 lagi." Mereka sepakat untuk kembali ke sana esok hari, meski rasa takut mulai merayap di hati mereka. Pak Dhani, Ustaz Rahman, dan dua murid Ustaz kembali ke rumah nomor 11. Meski hari masih siang, suasana rumah itu tetap suram dan terasa berat. Mereka menuju kamar yang tampak seperti kamar anak-anak. Sesuai dengan visi Ustaz Rahman, ada sebuah tempat tidur kayu kecil yang sudah berdebu. Mereka menggeser tempat tidur itu dan menemukan sebuah kotak tua yang terkunci rapat. "Kita harus membukanya," kata Pak Dhani. Dengan hati-hati mereka membuka kunci yang sudah karatan. Di dalam kotak itu mereka menemukan foto-foto keluarga, sebuah buku harian kecil, dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. "Ini milik Sari," kata Ustaz Rahman pelan. "Benda ini mungkin yang membuat dia tidak bisa pergi." Di buku harian itu ada tulisan tangan Sari. Halamannya sudah menguning, tetapi tulisannya masih terbaca. "Aku rindu ayah dan ibu. Aku ingin mereka pulang. Aku takut sendirian di rumah ini."
Ayah bilang kami akan kembali bersama-sama, tapi aku tidak tahu kapan. Aku berharap bisa bertemu mereka lagi. Tampaknya, Sari menulis buku ini sebelum insiden tragis yang merenggut nyawanya. Kalung itu mungkin adalah benda yang paling ia sayangi, sesuatu yang membuatnya terus terhubung dengan rumah ini. Ustaz Rahman mengambil kalung itu dan mengangkatnya tinggi. Dengan ini, kita bisa mencoba membantu mereka pergi bersama. Ia memulai doa pengantar arwah, memohon agar Sari dan keluarganya dapat dipertemukan kembali dan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Saat doa dilantunkan, udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi hangat dan bau anyir yang biasa tercium perlahan menghilang. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di ujung ruangan. Seorang anak kecil memegang tangan kedua orang tuanya. Itu adalah Sari, tersenyum dengan wajah damai. "Terima kasih," bisiknya sebelum mereka menghilang dalam cahaya lembut. Beberapa hari setelah ritual itu, suasana kompleks perumahan menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tawa, atau keanehan lain di malam hari. Rumah nomor 17 tetap kosong, tetapi kini terasa seperti rumah biasa, bukan lagi tempat yang menyeramkan. Pak Dani, Bu Maya, dan Reza akhirnya bisa tidur nyenyak. Meski kenangan tentang kejadian ini tetap ada, mereka merasa lega bahwa Sari dan keluarganya telah menemukan kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.